Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan mengenal negara-negara ASEAN. ASEAN sendiri yaitu Association of Southeast Asian Nations, merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN diprakarsai 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Saat ini ASEAN beranggotakan 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Letak geografis negara ASEAN. Letak geografis menunjukkan letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi dan dibandingkan dengan posisi daerah lain. Negara-negara ASEAN sebagian besar memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.060 100 km persegi. Adapun luas wilayah daratannya kurang lebih 4.817.000 km persegi. Hasil laut memberikan sumbangan cukup besar bagi pendapatan masyarakat di negara-negara ASEAN. Di antara anggota-anggota ASEAN lainnya, hanya Laos yang tidak memiliki laut. Berdasarkan letak geografis, ASEAN terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. 2 samudra tersebut yaitu Hindia dan Pasifik. Sedangkan 2 benua yaitu Asia dan Australia. Berdasarkan bentuk secara geografis, negara-negara ASEAN memiliki ciri sebagai berikut. Ciri yang pertama, compact, yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran. Contohnya, negara Kamboja. Yang nomor 2, fragmented, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Contohnya seperti Indonesia. Yang ketiga yaitu bentuk memanjang. Contohnya seperti negara Vietnam. Dan yang nomor 4 yaitu bentuknya lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang. Contohnya Thailand dan Myanmar. Letak koordinat ASEAN. Letak koordinat ASEAN adalah titik yang berpedoman pada garis latitude, garis lintang, dan garis bujur suatu daerah pada peta. Letak koordinat sering disebut juga letak astronomis. Selanjutnya kita akan memahami tentang karakteristik negara-negara ASEAN. Yang pertama, Indonesia. Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan persilangan 2 benua dan 2 samudra. Secara geologis, Indonesia merupakan daerah pertemuan antara 2 deretan pegunungan, yaitu Sirkum-Pasifik dan Sirkum-Mediterania. Selain itu, Indonesia juga merupakan pertemuan antara lempeng Asia Indo-Australia dan lempeng dasar Samudra Pasifik. Akibatnya, Indonesia dikelompokkan sebagai daerah yang labil, memiliki banyak gunung berapi, dan sering terjadi gempa bumi, baik gempa tektonik maupun vulkanik. Indonesia beriklim tropis.
karena terletak di antara dua garis balik 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Sumber daya alam Indonesia terutama berupa hasil tambang, pertanian, dan bahan baku industri. Hasil tambang utama yaitu minyak bumi di Pulau Sumatera dan di Pulau Jawa, batu bara di Pulau Kalimantan, timah di Pulau Bangka, Singkep dan Riau daratan, biji emas di Papua, serta biji besi di Cilacap, Lampung, dan Derawan, intan di Martapura, Kalimantan Selatan. Yang kedua yaitu negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam terletak pada 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Wilayah Brunei dikelilingi oleh negara Malaysia. Negara Brunei Darussalam terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian barat dan bagian timur. Bagian barat terdiri atas 3 daerah, yaitu daerah Tutong, Belaid, dan Brunei. Bagian timur adalah daerah Temburong. Batas negara Brunei sebagai berikut, yaitu bagian selatan, timur, dan barat berbatasan dengan negara bagian Sarawak, yaitu Malaysia. Bagian utara berbatasan dengan Laut Cina. Brunei Darussalam termasuk negara yang memiliki wilayah sempit, yaitu kurang lebih 5.765 km persegi. Brunei Darussalam memiliki iklim tropis. Temperatur dan kelembapan udara di Brunei cukup tinggi karena letaknya dekat dengan pantai dan ketinggian yang relatif rendah. Rata-rata temperatur harian Brunei Darussalam antara 24 derajat sampai 30 derajat Celcius. Curah hujan yang terjadi berkisaran antara 2.500 sampai 3.000 mm per tahun. Semakin ke wilayah pendalaman, curah hujannya semakin besar. Terkait sumber daya alam negara Brunei Darussalam, yaitu minyak dan gas merupakan sumber daya alam andalan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Brunei. Perikanan merupakan sumber daya alam kedua terbesar setelah minyak dan gas bumi. Sepanjang garis pantai utara Brunei hampir disibukkan dengan kegiatan penangkapan ikan. Kontribusi pertanian di Brunei terhadap kesejahteraan penduduknya terbilang kecil, meskipun pengelolaannya dalam jumlah yang relatif kecil. Dalam menggarap lahan pertanian, Brunei sudah menerapkan teknologi tinggi, yaitu dengan sistem intensifikasi pertanian. Hasil pertanian yang banyak diusahakan adalah padi, sagu, dan ubi kayu. Yang selanjutnya yaitu negara Filipina. Filipina terletak di wilayah Asia Tenggara yang dibatasi oleh sebelah utara dan timur. Filipina berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sebelah selatan dibatasi Laut Sulawesi dan Laut Sulu. Sebelah barat dengan Laut Cina Selatan. Filipina terletak antara 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan di antara 117 lintang barat timur sampai 126 derajat bujur timur. Luas wilayahnya 30.000 km persegi. Garis pantai negara di sepanjang 36.289 km. Filipina merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau kurang lebih 7.107.
Pulau yang sudah didiami baru 4.000 pulau. Negara Filipina mempunyai iklim pada umumnya tropis basah dengan suhu udara antara 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius dan curah hujan yang terjadi antara 1,275 mm sampai 5.000 mm per tahun. Wilayah barat daya beriklim musim pada bulan November sampai April dan wilayah tenggara beriklim musim pada bulan Mei sampai Oktober. Terkait sumber daya alam Filipina, sumber daya alam yang terdapat di Filipina antara lain kayu, minyak bumi, nikel, kobalt, perak, emas, dan perunggu. Sedangkan hasil pertaniannya berupa padi, jagung, kelapa, tebu, pisang, tembakau, nanas, dan juga ikan. Selanjutnya negara Kamboja. Kamboja terletak pada 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur. Kamboja mempunyai wilayah seluas 181.300 km persegi. Batas wilayah Kamboja. Sebelah utara berbatasan dengan negara Thailand dan Laos. Sebelah timur berbatasan dengan Vietnam. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Dan sebelah barat berbatasan dengan Thailand. Kamboja memiliki iklim tropis muson dengan musim hujan pada bulan November sampai Mei. Iklim ini dipengaruhi iklim muson timur laut sehingga dalam bulan Januari sebagian besar daerahnya menerima curah hujan kurang dari 50 mm tiap bulan. Dalam kurun Juni sampai Oktober angin bertiup dari arah laut. Tiupan angin musim barat daya menyebabkan daerah ini banyak menerima curah hujan. Daerah pegunungan Elephant dan pegunungan Cardamom dapat menerima curah hujan sampai dengan 3.050 mm per tahun. Terkait sumber daya alamnya, Kamboja merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam yang kurang sebanding dengan luas wilayahnya. Seperti daya alam paling dominan terdapat pada bidang pertanian. Perang yang berkepanjangan menyebabkan produksi dari sektor pertanian mengalami penurunan. Sebelum perang meletus atau sebelum perang terjadi, Kamboja mampu melakukan ekspor beras. Akan tetapi kini justru mengandalkan beras dari negara lain. Pertanian di negara itu berada di sepanjang sungai Mekong dan danau Tonle Sap. Selain itu dijumpai di plato-plato tanah basal di Provinsi Kampung Kem dan Provinsi Rotanogiri. Selanjutnya negara Laos. Letak astronomis Laos 11 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur. Dengan batas-batas yaitu sebelah barat berbatasan dengan Thailand dan Burma. Sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok dan Vietnam. Sebelah timur dengan Vietnam dan sebelah selatan dengan Kamboja. Negara Laos mempunyai iklim tropis dengan suhu rata-rata tahunan 26 derajat Celcius pada bagian utara dan 28 derajat Celcius pada bagian selatan. Laos memiliki 3 musim, yaitu musim hujan yang panas,
terjadi di antara bulan Juni sampai Oktober pada saat adanya pengaruh angin musim barat daya yang datang ke wilayah itu. Dan musim kemarau yang sejuk terjadi antara bulan November sampai Februari pada saat angin bertiup dari arah timur laut. Yang selanjutnya musim pancaroba yang kering dan panas terjadi antara bulan Maret sampai Mei pada masa peralihan antara musim kemarau dan musim hujan. Sumber daya alam negara Laos telah mengalami penurunan secara signifikan. Diperkirakan Laos tinggal memiliki luasan hutan kurang lebih 130.000 km persegi. Dari jumlah itu, kurang lebih 70.000 km persegi saja yang memiliki nilai jual. Namun demikian, Laos mampu melakukan ekspor hasil hutan ini ke negara lain. Sumber daya yang menjadi andalan Laos hampir sama dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, yaitu dari sektor pertanian. Selain itu, sektor perikanan, peternakan, dan pertambangan juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi devisa negara Laos. Selanjutnya negara Malaysia. Secara geografis, Malaysia berbatasan dengan Laut Cina Selatan, Indonesia, Selat Singapura, Selat Malaka, dan Thailand. Malaysia terletak di antara 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan antara 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Batas-batas wilayah negara Malaysia. Sebelah utara berbatasan dengan Thailand dan Laut Cina Selatan. Dan sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Sebelah selatan ini berbatasan dengan Pulau Kalimantan dan Kepulauan Riau. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Melaka dan Pulau Sumatera. Negara Malaysia memiliki iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang tinggi, rata-rata 260 sampai 800 mm sepanjang tahun. Seperti wilayah lain di Asia Tenggara, keadaan iklim itu dipengaruhi angin muson. Temperatur harian rata-rata adalah 21 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius di daerah pantai dan 12 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius di daerah pegunungan. Sumber daya alam yang ada di Malaysia sama seperti negara-negara sebelumnya. Seperti Malaysia memiliki lahan pertanian dan perkebunan serta hutan yang cukup luas. Hasil pertanian terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti padi dan sayur mayur. Hasil utama dari bidang perkebunan yaitu karet dan kelapa sawit. Sebanyak 40% kebutuhan karet dunia disuplai oleh Malaysia. Kayu merupakan komoditas yang banyak dihasilkan dari hutan negara Malaysia. Selanjutnya negara Myanmar. Secara astronomis, Myanmar terletak antara 11 derajat lintang utara sampai 20 derajat lintang utara dan 92 derajat bujur timur sampai 101 derajat bujur timur. Luas wilayah Myanmar 676.036 km. Adapun batas negara Myanmar yaitu sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Andaman, sebelah barat berbatasan dengan Teluk Benggala, dan sebelah timur berbatasan dengan negara Laos dan negara Thailand. Negara Myanmar memiliki iklim yang terbagi dalam 2 musim, yaitu bagian selatan beriklim tropis dan bagian utara beriklim subtropis.
Di wilayah Myanmar di sekitar Khatulistiwa, suhu udara rata-ratanya sedang, bagian tengah suhu rata-ratanya tinggi, dan bagian utara suhu udaranya dingin karena terdapat pegunungan tinggi, yaitu pegunungan Himalaya. Iklim Myanmar dapat digambarkan sebagai iklim muson tropis. Hal ini ditandai dengan pengaruh musim hujan yang kuat, mendapatkan penyinaran matahari yang cukup, tingkat curah hujan yang tinggi, dan kelembapan yang tinggi sehingga cuaca dirasa kurang nyaman. Perkiraan suhu tahunan rata-rata 22 derajat sampai 27 derajat Celcius sepanjang tahunnya. Sumber daya alam yang dimiliki negara Myanmar berasal dari hasil pertanian, perkebunan dan perikanan, serta pertambangan. Hampir di setiap wilayah Myanmar, lahan-lahan dimanfaatkan untuk pertanian. Kegiatan pertanian yang dilakukan mulai dari tebang bakar dengan cara membuka hutan, pertanian tadah hujan, sampai diversifikasi pertanian. Beras merupakan komoditas utama, disusul teh yang menghampir di plato Shan dan tembakau di bagian utara, tebu, dan sayur-sayuran. Tanah di zona kering dimanfaatkan untuk tanaman jagung, kapas, wijen, dan gandum. Selanjutnya negara Singapura. Singapura terletak pada 1 derajat 11 lintang utara sampai 1 derajat 27 lintang utara, dan 103 derajat 39 bujur timur sampai 104 derajat 5 bujur timur. Singapura secara langsung berbatasan dengan Selat Johor di sebelah barat dan sebelah utara, serta Selat Singapura di sebelah timur dan selatan. Secara geografis, Singapura memiliki beberapa pulau kecil, di antaranya Pulau Tekong besar dan Pulau Sentosa dan Pulau Ubin. Negara Singapura memiliki iklim tropis, lembab, dan banyak turun hujan. Suhu rata-rata harian berkisar antara 21 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius, dan curah hujan rata-rata adalah 2,438 mm per tahun. Hujan berlangsung dari bulan November sampai Maret seiring datangnya angin muson timur laut yang basah. Pada bulan April sampai September terjadi angin muson dari barat daya yang kering. Hujan lebih banyak berlangsung di daerah-daerah perbukitan, terutama di bagian tengah. Terkait dengan sumber daya alamnya, Singapura bukanlah negara yang kaya sumber daya alam. Oleh karena itu, Singapura mengembangkan negaranya pada sektor pariwisata dan perdagangan. Hampir semua daerah di Singapura dimanfaatkan untuk dunia pariwisata, sehingga mampu mendongkrak perekonomiannya. Pertambangan dan pertanian yang menjadi andalan dari beberapa negara di Asia Tenggara tidak dimiliki oleh Singapura dalam jumlah yang cukup besar. Namun demikian, letak Singapura yang strategis di jalur persilangan lalu lintas dunia merupakan sumber devisa yang besar bagi negara Singapura. Selanjutnya negara Thailand. Negara Thailand terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Negara Thailand sebelah utara berbatasan dengan negara Myanmar dan negara Laos. Sebelah barat berbatasan dengan Myanmar dan sebelah timur berbatasan dengan Kamboja dan Laos.
sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Malaysia dan Teluk Thailand. Thailand mempunyai iklim tropis dengan temperatur rata-rata 26 derajat Celcius di musim hujan sekitar bulan Januari. Adapun di awal musim kemarau sekitar bulan Juni, suhu rata-rata 28 derajat Celcius. Di bagian utara udaranya lebih dingin dengan curah hujan lebih besar dibandingkan bagian lainnya, yaitu kurang lebih 1.500 mm tiap tahun. Musim kering di bagian timur terjadi pada bulan November sampai Februari yang dipengaruhi oleh angin dari daratan Tiongkok. Sumber daya alam negara Thailand merupakan negara terbesar keempat penghasil timah di dunia. Selain timah, terdapat juga minyak bumi dan wolfram sebagai hasil dari sumber daya alam barang tambang. Padi adalah komoditas ekspor yang memberikan devisa cukup besar bagi negara Thailand. Selain itu, hasil pertanian yang banyak dihasilkan adalah jagung, ketela, pohon, tembakau, kopra, dan karet. Dan yang terakhir yaitu negara Vietnam. Letak dan batas negara Vietnam. Di sebelah barat, Vietnam berbatasan dengan Teluk Siam, Laos, dan Kamboja. Di sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok, serta di sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Secara astronomis, Vietnam terletak antara 23 derajat lintang utara sampai 9 derajat lintang utara dan 105 derajat bujur timur sampai 109 derajat bujur timur. Luas wilayahnya adalah 5.313,120 km persegi. Terkait iklim, negara Vietnam memiliki dua daerah iklim yang berbeda. Daerah bagian utara beriklim sedang dan di daerah bagian selatan iklimnya beriklim tropis atau panas. Di daerah yang beriklim sedang dikenal dua musim yang berbeda, yaitu musim hujan dari bulan November sampai bulan April dan musim panas dari bulan Mei sampai bulan Oktober. Daerah yang beriklim tropis seperti di negara-negara lain di Asia Tenggara terdiri dari 3 musim, yaitu musim dingin dan dari bulan November sampai bulan Januari, musim panas dari bulan Februari sampai bulan April atau Mei. Sumber daya alam yang dimiliki Vietnam terkenal dengan irigasi yang baik. Oleh sebab itu, bidang pertanian masih menjadi salah satu bidang yang memberikan kontribusi cukup besar bagi rakyatnya. Hasil pertanian utama yaitu buah-buahan, sayur-sayuran, ubi jalar, jagung, tebu, teh, dan kopi. Hasil dari peternakan masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, sedangkan perikanan memberikan sumbangan bagi devisa negara melalui kegiatan ekspornya. Pelabuhan laut yang terkenal di Vietnam berada di Teluk Tonkin. Vietnam memiliki luas hutan kurang lebih 13,2 juta hektar yang diliputi oleh jati, kayu hitam, dan kayu merah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.